Perkenalkan, kami mahasiswa kebidanan dari Karya Bunda Husada akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan gizi pada ibu hamil. Nah, kelompok kami, kelompok 9 yang beranggota saya, Eka Listiani, dan rekan saya. Halo, nama saya Nadia Dina Rahman. Halo semuanya, di sini nama saya Nur Ayuni. Nah, di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang tanda bahaya pada ibu hamil dan apa aja sih gizi untuk ibu hamil. Stay tune ya, jangan di-skip agar kamu bisa paham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda bahaya kehamilan trimester pertama. Trimester pertama adalah usia kehamilan 1-3 bulan atau kehamilan 0-12 minggu. Salah satu asuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu untuk menampis adanya resiko dengan cara pendekatan kepada ibu hamil yang memiliki komplikasi atau penyakit yang mungkin terjadi pada saat hamil muda. Nah, tanda bahaya pada trimester pertama yaitu yang pertama, pendarahan pervaginam atau pendarahan dari jalan lahir. Pendarahan yang terjadi pada masa kehamilan 22 minggu, pendarahan pervaginam dalam kehamilan adalah cukup normal. Pada masa awal kehamilan, ibu akan mengalami perdarahan yang disebut spotting di sekitar waktu terlambat haidnya. Nah, yang kedua adalah mual muntah berlebih. Mual muntah berlebih adalah gejala yang sering terjadi pada ibu hamil trimester pertama. Mual muntah berlebih sering terjadi pada pagi hari atau yang disebut dengan morning sickness. Tapi, mual muntah berlebih juga bisa terjadi pada malam hari ya, Bun. Nah, cara penanganannya adalah Bunda boleh makan sedikit tapi sering ya, Bun. Jangan sampai nggak makan. Nah, cara mengatur porsi makannya adalah boleh makan yang berkuah dan boleh makan yang tidak berkuah atau kering. Tapi diwajibkan tetap seimbang ya, Bun. Nah, jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sakit kepala yang hebat. Sakit kepala sering terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius terhadap kehamilan adalah sakit kepala yang hebat dan tidak hilang jika dengan beristirahat. Nah, cara penanganannya adalah jika Bunda tidak sadar atau kejang, segera lakukan mobilisasi seluruh tenaga kesehatan dan siapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, lakukan observasi terhadap keadaan umum termaksud tanda-tanda vital, nadi, tekanan darah, pernapasan, sambil mencari riwayat penyakit sekarang dan terdahulu dari pasien atau keluarganya. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu demam tinggi. Ibu hamil yang menderita demam tinggi dengan suhu 38 derajat Celcius dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi merupakan adanya gejala infeksi dalam kehamilan. Penanganannya adalah demam tinggi dapat ditangani dengan istirahat yang cukup, minum yang banyak, kompres untuk menurunkan suhu. Begitu, Bunda. Nah, selanjutnya trimester 2 akan dijelaskan oleh Dina, rekan saya. Silakan. Baik Bunda, selanjutnya adalah trimester kedua. Trimester kedua itu dimulai dari usia kehamilan 4-6 bulan atau usia kehamilan 13-28 minggu. Nah, tanda bahayanya apa saja sih yang ada di trimester 2? Yang pertama itu ada bengkak pada wajah, tangan, serta kaki Bunda. Nah, bengkak ini biasanya di dalam dunia medis disebutnya odem, Bunda. Nah, odem sendiri itu merupakan penimbunan cairan yang berlebih dalam jaringan tubuh dan dapat diketahui dari kenaikan berat badan serta adanya pembengkakan pada wajah, tangan, dan kaki Bunda. Selanjutnya di sini ada penanggulangannya atau penanganannya, itu istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang berprotein, dan kurangi makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Yang kedua itu ada keluar air ketuban sebelum waktunya, Bunda. Nah, biasanya kan air ketuban tuh keluar pada saat akan melahirkan. Nah, di sini air ketuban keluar pada usia kehamilan 22 minggu. Ketuban dinyatakan pecah dini
jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Nah, pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm atau kehamilan cukup bulan. Nah, di sini ada penanganannya Bunda, itu segera datang ke tenaga kesehatan terdekat, konfirmasi usia kehamilan kalau ada dengan USG. Dilakukan pemeriksaan spekulo untuk menilai cairan yang keluar. Itu cairan kita bedakan ya Bunda ya, mana cairan ketuban dan cairan air kencing atau urin. Selanjutnya itu ada pendarahan hebat. Pendarahan hebat di sini itu pendarahan yang terus-menerus dan tidak berhenti ya Bunda. Nah, selanjutnya di sini ada pusing yang hebat. Pusing yang hebat di sini pusing yang selalu terus-menerus ya Bunda, yang dia tidak berhenti juga. Kemudian yang terakhir itu ada gerakan bayi berkurang. Misalkan Bunda biasanya di satu hari penuh itu Bunda merasakan gerakan bayinya sama 10 kali misalnya ya Bunda ya. Nah, hari berikutnya Bunda merasakan hanya 5 kali dan berikutnya lagi hanya 2 kali. Berarti itu tandanya gerakan bayinya berkurang ya Bunda ya. Nah, dari perdarahan hebat, pusing yang hebat dan gerakan bayi berkurang, jika Bunda merasakan ketiga hal tersebut, Bunda bisa langsung datang ke tenaga kesehatan terdekat atau ke bidan-bidan terdekat. Selanjutnya itu adalah tanda bahaya pada trimester 3 yang akan disampaikan dengan teman saya yaitu Nadia Dina Rahma. Silahkan. Selanjutnya ada tanda bahaya trimester 3. Trimester 3 itu dimulai dari 28 minggu hingga 42 minggu. Nah, apa aja sih tanda bahaya trimester 3 itu? Tanda bahaya trimester 3 itu ada penglihatan kabur atau berbayang yang disebabkan karena kurang mengkonsumsi zat besi. Tenang, gak perlu khawatir, kita punya penanganannya. Jika sudah sadar atau kejang, segera datang ke tenaga medis. Jika kamu kurang mengkonsumsi zat besi, kamu cukup memakan sayur-sayuran hijau, khususnya bayam, daging merah, dan susu, atau perlu kamu mengkonsumsi suplemen-suplemen tambahan dari tenaga kesehatan. Selanjutnya ada kejang. Bisa terjadi karena gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, dan penglihatan semakin kabur, merupakan gejala dari eklamsia. Nah, itu tadi tanda bahaya dari trimester 1 sampai trimester 3. Selanjutnya, kita akan memberitahu apa saja sih gizi yang diperlukan pada ibu hamil. Stay tune! Baik Bunda, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kebutuhan gizi pada ibu hamil. Apa saja sih kebutuhan gizi yang perlu dipenuhi untuk ibu hamil? Nah, pasti Bunda-Bunda semuanya udah tahu ya, bahwa kebutuhan gizi pada ibu hamil itu sangat penting untuk perkembangan janin. Nah, Bunda-Bunda juga pasti merasakan saat hamil muda itu sering mual muntah setiap hari, di pagi hari, kadang siang hari, bahkan ada yang di malam hari juga. Nah, karena mual muntah itu, Bunda-Bunda pasti merasakan nafsu makan yang menghilang ya Bunda ya. Tapi bukan berarti Bunda tidak makan sama sekali. Bunda harus tetap makan dengan porsi sedikit tapi sering. Dan karena Bunda itu ada janin di dalam perutnya, jadi itu sangat penting untuk perkembangan janin di dalam perut Bunda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang penting juga untuk ibu hamil. Nah, makronutrien itu terdiri tadi 3. Yang pertama itu ada karbohidrat. Kita semua pasti tahu ya Bunda, karbohidrat yang kita konsumsi setiap hari itu adalah nasi. Nah, contoh lain karbohidrat yang bisa kita konsumsi ataupun Bunda konsumsi saat hamil adalah gandum, kentang, jagung, dan yang lainnya ya Bun. Nah, karbohidrat sendiri itu sangat penting untuk Bunda saat hamil itu untuk mencegah terjadinya sembelit. Kemudian di sini yang kedua itu ada protein. Protein sendiri itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam perut Bunda.
Selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, protein juga sangat penting untuk pertumbuhan jaringan payudara pada saat ibu hamil. Nah, di sini ada pun yang dapat kita konsumsi sebagai sumber protein itu yang pertama ada daging sapi tanpa lemak, ikan, daging ayam, daging domba, tahu, dan hati sapi. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada lemak. Saat ibu hamil juga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak karena sangat baik untuk ibu dan janin. Nah, lemak yang dikonsumsi itu adalah lemak yang baik atau lemak tak jenuh. Contohnya itu seperti kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, serta ikan salmon. Lemak baik yang mengandung omega 3 berperan penting untuk mendukung pertumbuhan otak dan mata bayi sebelum lahir, serta perkembangan kognitif dan penglihatan anak sesudah kelahiran. Selain itu, lemak juga membantu pertumbuhan plasenta dan jaringan lainnya, serta menurunkan risiko terjadinya kelahiran prematur dan baby blues. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah mikronutrien yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Dina Rahma. Silahkan. Selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien yaitu merupakan komponen makanan putih, vitamin, dan mineral. Yang pertama itu adalah kalsium. Tak hanya menguatkan tulang dan gigi, tetapi juga berguna untuk menumbuhkan tulang dan gigi pada janin. Selain itu, kalsium berperan dalam membantu tubuh Anda mengatur cairan, membantu kerja fungsi saraf, dan mengkontraksi otot. Contohnya susu, keju, yogurt, dan ikan sarden. Selanjutnya ada asam folat. Asam folat tersendiri berperan penting dalam mengurangi risiko cacat lahir. Contohnya sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, hati sapi, buah jeruk, dan mangga. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi berfungsi untuk meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Contohnya sayuran seperti bayam, selada, kubis, roti, sereal, oatmeal, dan daging sapi. Untuk kesehatan gizi ibu hamil yang harus dipenuhi adalah 1. Vitamin A. Vitamin A untuk kesehatan kulit dan mata, serta pertumbuhan tulang. Vitamin ini bisa diperoleh dari wortel dan umbi-umbian. Yang kedua ada vitamin C untuk kesehatan gigi, gusi, tulang, serta membantu penyerapan zat besi. Vitamin ini bisa diperoleh dari tomat, jeruk, dan brokoli. Yang ketiga ada vitamin B6 untuk pembentukan sel darah merah, serta untuk efektivitas manfaat protein, lemak, karbohidrat. Vitamin ini bisa diperoleh dari sereal, biji-bijian utuh, seperti gandum dan buah pisang. Yang keempat ada vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, serta untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini bisa diperoleh dari daging, ikan, dan susu. Yang terakhir ada vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi serta pembentukan kalsium. Vitamin ini bisa diperoleh dari jamur, susu, sereal, dan roti. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama pada ibu hamil. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe, dan share juga ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go.